Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dafa Maulana dari akuntansi B 2019 dengan NIM 71935520026 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saandus Dumiadi Abdi Winata AKMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari usaha laundry sepatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha laundry. Nah, usaha laundry itu merupakan usaha yang cukup menjanjikan di era modern seperti ini. Nah, kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan kita mengelola dan manajemen semua aktivitas rumah tangga yang ingin serba cepat dan praktis. Misalnya, aktivitas mingguan seperti mencuci baju, sepatu, tidak semua orang menyempatkan diri untuk mencuci. Khususnya mahasiswa dengan berbagai kegiatan kampus yang bermacam-macam, seperti aktivitas kuliah sehari-hari, tugas dari dosen yang bertumpuk-tumpuk, dan kegiatan organisasi yang padat membuat mahasiswa enggan mencuci sepatu mereka karena jumlah sepatunya yang sedikit dan dapat dihitung. Nah, sehingga mahasiswa merasa malas untuk mencuci sepatu mereka. Padahal, dengan kebiasaan sepatu yang lebih bersih, mereka akan kelihatan lebih keren, serta karena padatnya aktivitas sehari-hari, mereka sehingga lebih mempercayakan untuk mencuci sepatu kepada jasa tukang cuci atau pengusaha laundry dengan alasan menghemat waktu dan dapat berkonsentrasi untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan kampus yang sangat padat. Nah, usaha laundry ini akan kami beri nama Insos dengan slogannya tampil keren dengan sepatu bersih. Nah, usaha laundry ini muncul karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan diri sendiri. Ketika mahasiswa berpakaian rapi dari ujung rambut sampai sepatu, maka itu akan lebih menarik perhatian masyarakat agar kebersihan anak-anak sekolah menjadi kebiasaan sehingga menciptakan sekolah yang bersih dan kampus yang bersih. Nah, kami berharap melalui usaha ini kami akan memberikan pelayanan-pelayanan yang berbeda pelayanan dari yang diberikan usaha-usaha sejenisnya. Kedepannya kami berinisiatif memberikan corak yang berbeda di bidang usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek studi kelayakan bisnis yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, aspek pasar pemasaran, aspek manajemen, dan SDM, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek keuangan. Nah, saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini terdapat 4 poin penting, yaitu target pasar, positioning, analisis persaingan, dan strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar. Nah, target pasar itu suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Nah, produk yang kami jual di sini adalah laundry sepatu. Nah, target lokasinya yaitu Kota Air Molek. Target demografinya adalah laki-laki, perempuan, dan untuk semua usia, mahasiswa, pelajar, keluarga. Nah, karakteristik psikologisnya terbiasa dengan internet dan sosial media dan mengikuti tren fashion masa kini. Nah, kemudian di sini adalah positioning. Nah, strategi positioning yang kami jalankan adalah yang pertama, penentuan posisi manfaat. Jasa laundry sepatu ini akan sangat bermanfaat sebagai membantu konsumen dalam merawat serta membersihkan sepatu. Nah, serta memberikan manfaat dengan meminimalkan berbagai permasalahan, terutama permasalahan dalam merawat dan membersihkan sepatu. Nah, yang kemudian adalah penentuan posisi menurut penggunaan. Nilai-nilai yang kami berikan yaitu memberikan manfaat dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan, terutama dalam hal mencuci sepatu seperti meningkatkan kualitas produk, memberikan pelayanan yang berbeda dari lainnya, mengutamakan konsumen sebagai nomor satu, dan mempercepat pelayanan. Nah, dan kemudian poin pentingnya adalah menggunakan dan manfaatkan testimonial pelanggan untuk bisa menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, kemudian adalah analisis persaingan. Kami menyadari bahwa usaha sejenis laundry sepatu ini belum cukup banyak saingannya di sekitar wilayah Air Molek. Nah, sehingga menciptakan peluang usaha yang cukup besar untuk membangun bisnis laundry sepatu ini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang SWOT pada usaha ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, yang pertama kurangnya ketersediaan waktu dalam meluangkan waktu untuk mencuci sepatu milik pribadi. Nah, yang kedua adalah tingginya tingkat ketidaktahuan mengenai jenis, bahan, dan cara mencucinya. Nah, yang ketiga, tingginya tingkat lifestyle karena perkembangan teknologi seperti sosial media. Nah, yang kemudian adalah harga yang relatif menjanjikan dan persaingan yang belum ketat atau masih sedikit. Nah, kemudian ada opportunity atau peluang. Nah, yang pertama berada di lokasi yang ramai dan rentan untuk mudah diketahui. Nah, kemudian ada keuntungan tidak sedikit dan menguntungkan. Nah, kemudian adalah perlengkapan yang dibutuhkan itu tidak terlalu ribet dan cenderung mudah dicari.
Nah, kemudian sangat praktis untuk dilakukan dan simple. Nah, kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya itu kurangnya tenaga kerja, lamanya proses laundry yang berkisar 2-3 hari. Dan kemudian ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama munculnya pesaing baru. Dan kemudian ada laundry lain yang memasang harga lebih murah dan teknologi mesin cuci yang semakin canggih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan SDM. Nah, yang pertama kompetensi inti. Nah, memiliki kompetensi yaitu meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, kompetensi inti adalah seperangkat kemampuan dikembangkan dalam daerah-daerah operasional kunci seperti mutu, layanan, inovasi, pembangunan tim, cepat tanggap, dan hal lainnya yang dapat dilakukan untuk melebihi para pesaing. Nah, kemudian adalah struktur organisasi. Nah, pembagian kerjanya yang pertama menerima order. Nah, menerima pesanan pelanggan secara langsung yang datang dan menjemput barang yang diorder secara online atau melalui sosmed atau sosial media. Nah, kemudian adalah bagian produksi. Ada yang membersihkan sepatu pesanan konsumen dan menyediakan segala perlengkapan. Nah, kemudian bagian pemasaran, bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran agar supaya produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mengonsumsi produk kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum atau legalitas. Dari segi hukum atau legalitas usaha laundry sepatu ini masih tergolong usaha kecil, sehingga izin dari pemerintah pun dan badan hukum tidak perlu dilakukan. Dan tempat digunakan untuk usaha ini adalah bangunan sendiri atau milik pribadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Nah, manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang diberikan terhadap jasa laundry sepatu yaitu dapat membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang membutuhkan, menjadikan hal ini sebagai kebutuhan dan akan ekonomi, memberikan kontribusi juga kepada negara, yaitu dengan meningkatnya kebutuhan akan laundry sepatu, akan menambah pajak negara dan dapat membantu negara juga. Nah, kemudian lanjut ke aspek keuangan. Nah, modal usaha dari total modal usaha laundry sepatu ini sekitar 1.225.000, yang dimana rinciannya dari bahan baku ada parfum 100.000, cleaner 250.000, total 350.000. Nah, kemudian dari peralatan ada kipas angin seharga 250.000 dan rak sepatu 500.000 dengan total 750.000. Dan ada perlengkapan dari alat sikat 70.000, kanebo 20.000, botol semprot 5.000, kuas 5.000, emper 10.000 dan spons 15.000 dengan total 125.000. Nah, kemudian adalah sumber dana. Nah, sumber dana dari usaha laundry ini milik pribadi dan milik sendiri. Nah, di sini kemudian adalah prediksi pendapatan. Usaha laundry sepatu Insos ini memiliki tarif harga dengan 25.000 dan menargetkan 5 pasang sepatu per harinya. Sehingga dapat dihitung prediksi pendapatannya sekitar 3.750.000 per bulannya atau 175.000 per hari. Nah, kemudian adalah prediksi biaya. Nah, biaya yang digunakan selama menjalankan usaha laundry sepatu ini yaitu biaya baku 350.000 per bulan, biaya lainnya 15.000 per bulannya, dan jumlahnya itu 365.000 per bulan. Nah, dan kemudian adalah prediksi laba ruginya. Nah, perhitungan laba rugi dengan minus selisih pendapatan dengan pengeluaran. Nah, pendapatannya 3.750.000 dan pengeluarannya 365.000, jadi totalnya 3.385.000. Oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Don't forget to like, subscribe, and comment my YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.